Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ria Agustina, NIM 2023143538 dari kelompok 1, kelas 1N, Prodi PGSD dan dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Apa sih yang dimaksud dengan individu itu? Individu ialah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Individu juga sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan fisik-fisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Pun karakteristik individu ialah mencakup sifat-sifat unik yang dapat membedakan seseorang dari orang lain. Nature and nature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu baik dalam hal fisik, mental, dan juga emosional dalam setiap tingkat perkembangan. Selanjutnya yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif bukan kualitatif. Sejauh mana individu berbeda akan menunjukkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Misalnya, ciri dan sifat orang yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka, perbedaan dalam perbedaan individual menurut Legrand 1980-578 menyangkut variasi yang terjadi baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Ada beberapa macam perbedaan individu. Yang pertama yaitu perbedaan fisik, ialah usia, tingkat, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua yaitu perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian, ialah watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat ada perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, dan yang terakhir yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Adapun beberapa gejala perbedaan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa sangat berpengaruh oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik atau orang yang berbicara. Yang ketiga yaitu perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau memperhambat presentasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Yang kelima yaitu perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Berikut ada beberapa aspek-aspek perubahan dan perkembangan individu. Yang pertama yaitu emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lainnya. Yang kedua yaitu sosial. Bayi lahir dalam keadaan yang sangat lemah, ia tidak akan mampu hidup terus tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan orang dewasa. Dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri.
Setiap manusia memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan manusia lainnya. Yang ketiga, bahasa. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Yang keempat, bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang kelima, sikap, nilai, dan moral. Semakin tumbuh dan berkembangnya fisik dan psikisnya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai serta ditunjukkan dengan hal yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Sejalan dengan perkembangan inteleknya, berangsur-angsur anak mulai mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku di dalam keluarga dan semakin lama semakin luas sampai dengan ketentuan berlaku di dalam masyarakat dan negara. Ada pula faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya, seperti warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi. Yang kedua yaitu kondisi psikis. Kondisi fisik dalam psikis individu sangat berkaitan. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan non-fisik. Faktor lingkungan fisik, lingkungan ini merupakan kondisi keamanan, cuaca, keadaan, geografis, sanitasi, atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi udara dan kepadatan hunian. Faktor lingkungan non-fisik. Faktor non-fisik meliputi berbagai macam, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.